Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat CIH, pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara penggunaan Respimat. Sediaan Respimat adalah salah satu jenis inhaler. Sediaan ini mengantarkan obat langsung ke paru-paru, digunakan pada terapi asma dan untuk mengatasi gangguan pernapasan lain. Sebelum kita masuk ke tata cara penggunaan Respimat, kita kenali dahulu bagian-bagian Respimat. Sebelah kiri merupakan tampak depan, sebelah kanan merupakan tampak belakang. Bagian pertama yaitu mouthpiece. Mouthpiece merupakan bagian inhaler yang dikatupkan pada bibir atau mulut saat inhaler akan digunakan. Bagian kedua yaitu penutup inhaler. Bagian ketiga yaitu lubang udara. Bagian keempat yaitu tombol pelepas dosis. Tombol ini digunakan untuk melepaskan dosis atau spray. Bagian kelima yaitu safety cage. Safety cage digunakan untuk melepaskan cartridge dari inhaler. Bagian keenam yaitu clear base, yaitu bagian dasar dari inhaler. Selanjutnya, pada bagian tampak belakang terdapat cartridge counter. Pada bagian ini merupakan kotak untuk kita tandai sudah berapa cartridge yang digunakan. Bagian terakhir pada cartridge terdapat jendela dosis. Pada bagian ini akan menginformasikan berapa dosis yang masih tersisa. Mari kita masuk ke tata cara penggunaan Respimat. Dalam penggunaan Respimat terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu pemakaian alat untuk pertama kali penggunaan. Langkah pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih. Langkah kedua, lepaskan clear base. Pertama, pastikan bagian penutup dalam posisi tertutup, lalu tekan bagian safety cage, tarik bagian clear base dengan tangan yang lain. Langkah ketiga yaitu memasukkan cartridge. Pertama-tama masukkan cartridge ke dalam inhaler. Kemudian letakkan inhaler pada permukaan yang datar dan keras dan tekan ke bawah hingga cartridge masuk dan berbunyi klik. Langkah keempat yaitu tandai cartridge. Tandai atau centang pada bagian cartridge counter untuk mengetahui inhaler sudah digunakan untuk berapa cartridge. Kemudian masukkan clear base ke tempat semula hingga berbunyi klik. Langkah kelima, putar inhaler. Pastikan penutup pada posisi tertutup. Putar bagian clear base ke arah panah seperti pada gambar hingga berbunyi klik. Langkah keenam, buka penutup inhaler. Langkah ketujuh, tekan inhaler. Arahkan inhaler ke arah bawah. Tekan pada bagian tombol pelepas dosis. Tutup bagian penutup. Kemudian untuk memastikan inhaler bekerja dengan baik, ulangi kembali langkah 5-7. Mulai dari putar, buka dan tekan hingga terlihat ada kabut yang keluar. Bila ada kabut yang keluar, berarti inhaler bekerja dengan baik. Ulangi langkah ini sebanyak 3 kali. Inhaler sudah siap untuk digunakan sejumlah 60 puff. Setelah kita mempersiapkan Respimat untuk penggunaan pertama kali, bagian kedua yaitu pemakaian Respimat untuk penggunaan berulang. Langkah pertama, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih. Langkah kedua, putar inhaler. Pastikan penutup pada posisi tertutup. Putar bagian clear base ke arah panah seperti pada gambar hingga berbunyi klik. Langkah ketiga, buka penutup inhaler. Langkah keempat, hembuskan nafas semaksimal mungkin. Langkah kelima, gunakan inhaler. Letakkan mouthpiece pada mulut tanpa menutupi bagian lubang udara
bibir dengan rapat. Selanjutnya, hirup nafas sedalam mungkin sambil menekan tombol pelepas dosis. Langkah ke-6, tahan nafas selama 10 detik atau semampunya, kemudian hembuskan nafas dengan perlahan. Bila membutuhkan dosis berikutnya, ulangi langkah putar, buka, dan tekan seperti langkah sebelumnya. Bila telah selesai, tutup bagian penutup inhaler. Langkah ke-7, berkumurlah dengan air untuk membersihkan sisa-sisa obat dalam rongga mulut. Setelah itu, buang air dan jangan ditelan. Langkah ke-8, cuci tangan kembali menggunakan sabun dan air mengalir hingga bersih. Setelah kita mengetahui tata cara penggunaan Respimat, kita juga perlu mengetahui beyond use date atau tanggal kadaluarsa. Bila Respimat belum dibuka, maka Respimat masih baik digunakan sesuai dengan tanggal kadaluarsa dari pabrik yang tertera pada kemasan. Bila Respimat sudah dibuka, untuk cartridge dapat digunakan 3 bulan terhitung sejak penggunaan pertama. Untuk inhaler dapat digunakan 1 tahun terhitung sejak penggunaan pertama. Selanjutnya adalah penyimpanan Respimat. Simpan Respimat pada suhu ruang atau pada suhu antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Jauhkan Respimat dari jangkauan anak-anak. Bila Respimat tidak digunakan lebih dari 3 hari, semprotkan 1 semprotan ke arah bawah terlebih dahulu sebelum menggunakan Respimat. Bila Respimat tidak digunakan lebih dari 21 hari, ulangi kembali langkah buka, putar, dan tekan seperti pada langkah penggunaan pertama kali hingga kabut terlihat, dan ulangi 3 kali sebelum kembali menggunakan. Bagaimanakah cara merawat Respimat? Yang perlu dilakukan adalah bersihkan bagian mouthpiece termasuk bagian dalam dengan tisu atau kain bersih setidaknya seminggu sekali. Adanya perubahan warna sedikit pada mouthpiece tidak mempengaruhi performa Respimat. Bila perlu, bersihkan juga bagian luar Respimat dengan kain. Kapan perlu mengganti inhaler? Inhaler perlu diganti ketika sudah dibuka 1 tahun sejak awal menggunakan atau ketika sudah digunakan sebanyak 6 cartridge. Sahabat JH, sekian video edukasi tentang tata cara penggunaan Respimat. Semoga dapat membantu Anda ya dalam menggunakan Respimat. Jangan lupa, di setiap produk mungkin memiliki informasi tambahan yang terletak pada leaflet, sehingga Anda perlu untuk membaca leaflet yang tersedia. Bila Anda masih memiliki pertanyaan atau keraguan-raguan, Anda dapat menghubungi dokter atau apoteker yang sedang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.